Oke, kita mulai. Nah, kalau kita memperhatikan pada tampilan layar depan ini, bagi yang belum pernah mempelajari ya, baik dari bahasa Mandarin, bahasa Jepang maupun bahasa Korea, pasti kesannya akan terlihat sama, padahal ini sangat berbeda sekali, ya. Jadi di atas itu ada ni hao, itu merupakan bentuk dari bahasa Mandarin. Dan bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang paling tersulit di dunia dibandingkan dengan bahasa yang lain. Ya, kenapa coach? Nanti akan coach bahas secara spesifik perbedaan antara 3 bahasa ini, karena masih banyak yang di antara kita masih belum bisa untuk membedakannya. Yang kedua, nah ini ada konnichiwa, ini adalah bentuk tulisan, di dalam berbahasa Jepang, khususnya pada hiragana, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut, di bawahnya itu ada annyeonghaseyo, nah ini adalah bentuk tulisan Korea. Nah sekarang di antara 3 bahasa ini, kalau kita perhatikan kayak 11, 12. Nah, ini yang disebut dengan teori Profesor Linguistik Alfred Noam Chomsky. Beliau ini dari MIT Massachusetts Institute of Technology, bahwasannya bahasa itu sesuai mengikuti perkembangan evolusi manusia. Ya. Nah, ini secara kalau dalam buku bahasa dan linguistik berdasarkan secara konsep teori pendekatan modern. Makanya kenapa ini mirip bahasanya 11-12 sama kayak Indonesia dengan Malaysia ya, 11-12 bahasanya. Nah, karena itu uh, diakibatkan dari evolusi manusia, perkembangan manusia mengikuti zamannya. Beda halnya kalau kita berbicara secara konsep tradisional, bahasa apa sih coach yang pertama? Saya pernah dengar coach bahasa yang pertama bahasa Arab. Ya, memang benar. Kalau itu menurut berdasarkan perspektif agama Islam. Tapi agama yang lain belum tentu. Bahkan para ilmu linguis ini adalah orang yang mempelajari ilmu linguistik ya. Linguis ini berasal dari linguo, bahasa Latin. Nah, ada linguis asal Swedia mengatakan bahwasanya di surga menggunakan bahasa Swedia, linguis asal Belanda mengatakan bahwasanya di surga menggunakan bahasa Belanda. Kemudian bahasa yang pertama ada juga dari Accents Egypt, histori histori dari Mesir kuno mengatakan bahwasannya bahasa pertama itu bahasa Piragia. Beda-beda ya konsepnya. Nah, kenapa di sini bahasa Mandarin merupakan bahasa tersulit? Karena salah satunya adalah bentuk sistem kepenulisannya. Makanya kalau di sini ada yang pernah belajar bahasa Mandarin pasti melewati dulu yang namanya Hayu Pinyin sama Zinfo yang Wofo Mofo Tetenele. Nah, pasti pernah mempelajarinya sebelum masuk ke Hanze. Makanya dia salah satu merupakan bahasa tersulit nomor satu di dunia karena bentuk karakter kepenulisannya ya disebut dengan aksara. Ada namanya the writing system in the world. Kayak ada aksara, alfabet, abjad, abugida dan lain-lainnya. Nanti kayak seperti India, Thailand itu masuknya kemana bentuk penulisannya. Ya itu beda dari sistem aksaranya. Di bawah itu ada Jepang. Jepang ini sendiri kalau kita belajar Jepang, kita belajar biasanya pasti dari hiragana, ada sekitar 46 huruf, katakana, kemudian ada kanji, dan romaji. Romaji tidak perlu dipelajari ya, itu sama seperti kayak alfabet Latin. Kemudian Korea. Nah, Korea ini yang paling mudah untuk dipelajari. Kalau ingin mempelajari dari 3 bahasa ini, karena di Korea ini sendiri, ya paling kita belajar kayak vokal dasar ya, ada sekitar 10, gitu kan. Kemudian ada konsonan dasar sekitar 14, dan ada vokal rangkap sekitar 11, dan ada vokal dan konsonan ganda ya sekitar 5. Jadi makanya Korea tidak terlalu sulit. Yang nggak sedikit menentang Jepang dan yang paling sulit adalah bahasa Mandarin sendiri. Next. Nah kemudian, nah ini bahasa apa lagi ini coach ya. Nah ini mungkin sangat asing sekali ya. Nah ini merupakan bentuk dari aksara abugida. Apa itu aksara abugida? Aksara abugida ini biasanya pada umumnya A itu adalah bentuk seperti vokal, sedangkan bugida. Jadi aksara yang lebih dari satu huruf. Kalau Indonesia kan A, B, C, D, E, F, G, satu-satu huruf semuanya. Nah, kalau di abugida umumnya dua-dua huruf. Kayak gitu. Salah satunya ada India, Thailand, ya. Nah, contoh di India kalau kita perhatikan di bawah ini, ya.
Nah, ini namaste. Dari mana taunya coach? Ya kita pelajari. Seperti itu. Bahasa itu sangat mudah jika kita mempelajari dan akan sangat sulit sekali jika kita tidak pernah mempelajarinya. Memang bahasa itu sangat sulit, tapi lebih sulit lagi tidak pernah mempelajarinya. Makanya coach kenalkan seperti ini minimal kita tahu, oh ini bahasa ini, oh ini bahasa ini. Seperti itu. Nah ini namaste. Namaste ini merupakan bentuk aksara Devanagari. Bahasa Hindi ini sama dengan bahasa Urdu. Nah teman-teman mungkin ada pernah dengar bahasa Urdu. Ya, bahasa Urdu mayoritasnya digunakan di Pakistan, sedangkan Hindi ini digunakan di India, maka disebut Hindustani. Bentuk bahasanya sama. Ya, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, शुक्रिया, kayak gitu, namaste. Kalau kita mengatakan आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, शुक्रिया. Nah, di Urdu, Pakistan ataupun di India sama saja. Yang membedakannya adalah bentuk aksara kepenulisannya. Ya, kalau misalnya di Urdu menggunakan dia sama seperti mirip kayak bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab. Dia disebutnya khat nastalik. Ya, penulisan secara nasional disebut dengan khat nastalik. Kalau di India, dia menggunakan aksara Devanagari. Gitu. Nah, coach agak lanjut sedikit karena masih banyak ya materinya. Nah, ini bentuk tulisan dalam bahasa Arab. Ya, ada marhaban, yang di bawahnya bukan bahasa Arab ya, duruj, itu bahasa yang lain. Dan di bawahnya itu ada bahasa Ibrani. Ya, shalom biasanya kita. Nah, ini sama, makanya kalau bisa bahasa Cina, coach rasa tidak begitu agak nyambung lah sedikit kalau ingin belajar ke Jepang atau Korea. Bahkan kayak bahasa Arab, mau belajar Ibrani juga masih nyambung kayak gitu. Lanjut. Dan ini bentuk bentuk macam alfabet Cyrillic seperti di Rusia ya. Здравствуйте. Ini seperti yang di bawah ini Здравствуйте bentuk tulisan bahasa Rusia. Dan ini juga tidak begitu sulit kalau kita ingin mempelajarinya. Dan coach juga sudah ada rumusan untuk cara cepat dalam mempelajari bahasa Rusia. Dan ini ada Ola bahasa Spanyol. Ini bacanya jangan hola ya. H di sini silent, dia tidak dibaca, tapi Ola. Bonjour, ini adalah bahasa Prancis. Dan Guten Tag, ini merupakan bentuk bahasa Jerman. Nah, untuk polyglot sendiri, coach di sini tidak terlalu banyak memberikan secara teoritis sebenarnya ya. Karena polyglot ini sudah sering sekali coach berikan pemahaman berkaitan tentang polyglot. Coach ingin hanya memberitahu bahwasannya ada yang disebut dengan polyglot dan ada yang disebut dengan linguis. Ya, kalau polyglot ini adalah orang yang mempelajari banyak macam bahasa. Belum ada secara pengertian berapa bahasa yang dikuasai. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ya. Jadi tergantung teman-teman mensepakatinya berapa bahasa baru bisa dikatakan polyglot. Bisa 3 atau 4. Makanya di Indonesia sangat banyak untuk generasi yang bisa menjadi seorang polyglot. Karena di Indonesia sendiri, kita ini sebenarnya sudah seperti polyglot. Kita bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tambah lagi kalau orang tua kita beda daerah ya, otomatis kita akan lebih banyak bisa bahasa daerah. Nah, karena di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang paling banyak bahasanya di urutan kedua ya. Yang pertama itu Papua Nugini, kemudian kedua Indonesia. Karena Indonesia sekitar 700-an lebih ya bahasanya, sedangkan di Papua Nugini sendiri ada sekitar 800 bahasa. Jadi intinya, apakah seorang polyglot itu bisa dikatakan linguis atau sebaliknya linguis bisa dikatakan seorang polyglot? Seorang linguis itu dia tidak mesti harus belajar banyak bahasa, tidak mesti. Ya, contohnya Profesor Linguistik Avroknam Chomsky, ya, beliau tidak banyak bisa bahasa seperti itu. Tapi luar biasa kan yang membuat rumusan gramatikal itu transformative generative yang tentang I am happy, saya senang. I am not happy, saya tidak senang. I am unhappy, I am not unhappy. Artinya saya senang. Nah, itu bentuk karena beliau merupakan seorang orang Yahudi yang tinggal di Amerika dan ahli di bidang matematika. Makanya dia membuat rumusan gramatikal itu seperti matematika. Ya, I'm not unhappy. Artinya saya senang. Nah, itu menurut dari Profesor Linguistik Avroknam Chomsky kayak gitu. Nah, tapi kalau dia seorang polyglot, bisa saja dia seorang linguis. Ya, polyglot seperti
yang kita kenal Emil Krebs ya, poliglot asal Jerman. Sekitar 60-an lebih bahasa yang dikuasai. Bahkan ada John Boring 200 bahasa lebih yang dikuasainya. Ya. Next. Nah, ini beberapa cara untuk mempelajari agar kita cepat ya menjadi seorang polyglot. Dan Coach sudah menuliskan bukunya tips secara cepat belajar 30 bahasa asing. Gitu. Dan materinya juga sudah Coach rangkum semuanya. Nah, ini beberapa polyglot ya. Beberapa polyglot ya, salah satunya di Indonesia. Banyak sebenarnya di Indonesia polyglot seperti Buya Hamka, kemudian KJ Agus Salim, Pak Soekarno, dan lain-lainnya. Oops, ini agenda yang tahun kemarin. Nah, ini yang berkaitan tentang polyglot ya, seperti itu. Nah, sekarang Coach akan sharing lagi untuk materi yang kedua, tadi materi yang pertama. Nah, Coach ingin sharing yaitu aksara Nusantara. Ya. Oke. Sekaligus memperkenalkan macam-macam bahasa kuno. Sebenarnya Coach kalau ingin secara prakteknya kayaknya nggak efektif dia kalau siang ini. Enaknya kayak malam-malam. Coach ingin praktek kayak membaca bahasa bahasa Mesir kuno, aksens Egypt yang digunakan, yang kalau kita misalnya pergi ke Mesir, kita lihat di piramid ada beberapa tulis-tulisan berbentuk simbol. Nah, itu bisa kita baca kalau kita mempelajarinya, dan itu di Indonesia sendiri terhitung ya sangat sulit untuk mempelajarinya. Karena apa? Karena salah satunya, satu, tidak ada pengajarnya, yang kedua, minat yang belajar juga jarang seperti itu. Karena biasanya orang belajar bahasa itu sesuai dengan fungsionalnya. Kayak dia belajar bahasa Inggris karena mungkin dia mau kuliah di luar negeri, atau dia belajar bahasa Arab mungkin dia pengen ke Timur Tengah dan lainnya. Nah, ini buku yang telah Coach tulis, Bahasa Membatas Duniamu, Tips Secara Cepat Belajar 30 Bahasa Asing. Ya. Dan ini sudah Coach buat rangkumannya ya. Kalau misalnya siap belajarnya ya tidak apa-apa, tapi kebanyakan dari survei-survei sebelumnya tidak kuat biasanya peserta paling cuma sampai 3 bahasa udah mundur biasanya, atau 4 bahasa. Nah, ini program di Coach sendiri di CLM itu sudah ada 50 bahasa. Ya. Sudah ada 50 bahasa. Kemudian, nah ini juga Coach di CLM itu sudah membuka program Aksara Nusantara. Kayak macam-macam bentuk bahasa sistem kepenulisan tradisional. Ya. Makanya kalau kita pernah belajar bahasa Hindi atau yang sistem penulisannya dari aksara Abugida, pasti kita tidak terlalu begitu sulit untuk mempelajarinya karena ini semua turunan dari aksara Abugida. Sama kayak Thailand juga masuk. Nah, jadi topik hari ini intinya adalah sebenarnya lebih kepada bahasa kuno gitu ya. Yang mana sebelumnya Coach sudah pernah membahas tentang aksara Nusantara, kemudian bahasa buatan ya kayak Esperanto dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita ke bahasa kuno. Jadi bahasa kuno di sini Coach membagi menjadi dua, ada bahasa kuno aktif dengan bahasa kuno non-aktif. Bahasa kuno aktif ini dia bahasa yang sudah tua, pastinya namanya kuno, tapi dia masih digunakan untuk zaman sekarang. Seperti itu. Seperti bahasa Tamil. Ya, bahasa Tamil ini bahkan sudah memiliki berumur 5.000 tahun. Ya. Tapi masih digunakan sampai sekarang. Coach kalau mengikuti acara conference yang diadakan sama sebagian orang ya, yang mana mereka menggunakan bahasa Tamil. Ya, interesting sih kalau kita lihat tulisannya ya. Kemudian Sansakerta ini juga sama. Ini mirip kayak aksara Devanagari. Kemudian bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno ini kalau secara ucapan mungkin sudah tidak digunakan lagi. Cuman dia sebagian orang mungkin penasaran ingin membaca hieroglif yang ada di Mesir kuno. Jadi bisa dipelajari. Ya. Nah, Coach itu sebenarnya pengen mempraktekkan gimana kita cara untuk bisa membaca bahasa Mesir kuno ini. Ada semuanya. Sudah Coach susun cara alfabetnya dan lain-lain. Abjad ya sebutnya, Mesir kuno ini masuknya ke abjad. Bahasa Yunani ini sama juga, bahasa yang sudah kuno tapi masih digunakan sekarang. Bahasa Ibrani sama juga,
Bahasa Ibrani ini ya sama seperti kayak bahasa Arab, cuman beda sistem aksara kepenulisannya. 11-12 lah. Bahasa Latin, bahasa Mandarin juga salah satu bahasa kuno ya. Bahasa Parsi, Basque ya. Nah, ini bahasa Basque juga sama, bahasa yang sudah kuno. Bahasa Persia ini juga sama, merupakan bahasa yang sangat kuno ya, semenjak sudah ada di zaman peradaban Persia. Nah, itu bahasa kuno yang aktif. Sekarang ada bahasa kuno yang non-aktif, artinya bahasa kuno non-aktif di sini dia sudah kuno bahasanya dan tidak digunakan atau difungsionalkan. Seperti bahasa Iberia, ini kan sudah agak aneh ya kalau kita lihatnya mungkin. Dan ada yang mempelajari seperti ini, Coach. Ya, hanya orang-orang tertentu saja mungkin kayak gitu. Tapi saran dari Coach lebih baik kalau mau belajar bahasa asing, pelajari bahasa yang fungsional terlebih dahulu kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Cina, Korea dan lain-lainnya yang ada di CLM seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak bahasa Iberia ini sudah kalau kita belajar cuma sebagai pengetahuan aja kayak gitu. Bahkan Coach sendiri mempelajari bahasa Mesir kuno, ya hanya sekedar pengen menambah wawasan insek gitu ya, insek wawasan. Bahasa Epiolmek, kemudian bahasa ini Elamite. Nah, kalau kita lihat sekilas, ya seperti inilah bentuk bahasanya. Kuno Rapainui, ya. Kemudian Niada Minoa, kayak koin. Kemudian bahasa kuno Zangzung. Kemudian ada bahasa Nam, dan ada bahasa. Nah, ini bahasanya juga sudah tidak dapat kita deskripsikan seperti itu, seperti apa bahasanya. Cuma ada sekilas peninggalan aja kayak ada gambar ya orang menaiki ya hewan seperti itu. Bahasa harapan. Ini bahasa harapan ini saking sudah tidak tahu bentuk bahasa seperti apa, cuman di merepresentasikan tempatnya aja. Oh, ini adalah tempatnya seperti ini dulu orang-orang di sini menggunakan bahasa harapan. Sama bahasa sidetik juga. Ini merupakan bahasa yang sudah tidak digunakan lagi seperti itu. Dia sudah tidak difungsionalkan. Berbeda dengan bahasa yang kuno yang aktif tadi, kayak salah satunya bahasa Persia, bahasa Mandarin dan lain-lainnya, itu bahasa kuno tapi masih aktif seperti itu. Ya. Nah, yang ini jadi kita hanya sekedar membahas yaitu berkaitan tentang bahasa kuno seperti itu. Nah, sedikit review dari Coach kemarin sebenarnya sudah mempelajari juga tentang bahasa buatan ya. Nah, yang kita tahu ada yang bahasa Esperanto, ini salah satu ciptaan dari Profesor Zamenhof ya pada tahun 1887 dan ini sering diadakan konferensinya. Jadi kalau bisa kalian semua penasaran dengan bahasa Esperanto itu seperti apa, tidak apa-apa ikutin aja kongresnya. Bahkan di Indonesia sendiri banyak organisasi Prancis mudanya bergabung aja aktif. Bahkan sekarang ada kongresnya di Korea. Ya ini kami biasanya sering mengikuti acara kongresnya. Kemudian bahasa Ido. Bahasa Ido ini coach pribadi tidak terlalu berpartisipasi ya dalam bahasa Ido ini, lebih ke Esperanto biasanya. Ada bahasa interlingua, French Nova, Menzuslavianske. Ini merupakan bentuk dari bahasa buatan. Nah, bahasa buatan ini dia tidak memiliki negara. Beda kalau Indonesia, jelas negara Indonesia, Malaysia, bahasa negara Malaysia seperti itu kan. Bahasa Korea ya negara Korea. Kalau bahasa-bahasa buatan ini tidak ada negaranya. Jadi penuturnya bebas siapa aja. Makanya ada organisasi-organisasinya. Ya. Nah, ini bentuk sharing pada siang hari ini berkaitan tentang bahasa kuno. Ya. Oke, agar lebih interaktif lagi, sekarang Coach beri kesempatan bagi yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Coba Coach cek. Fadila. Hadir Coach. Ya, gimana berkaitan tentang bahasa kuno? Ada yang ditanyakan atau berkaitan tentang ilmu linguistik tidak apa-apa? Kalau masalah tentang ilmu linguistik Coach yang ini, saya itu susahnya belajar bahasa Inggris. Dari SD belajar bahasa Inggris tapi sampai sekarang belum paham-paham ya ampun. Ya. Itu susahnya saya sebenarnya. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali dan ini pertanyaan umum biasanya
dirasakan oleh orang, seperti itu. Coach saya sudah belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai di bangku kuliah, tapi kenapa nggak bisa-bisa seperti itu? Ya, itu menjadi suatu kendala, dan kendala itu harus kita selesaikan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, pertama kita harus memang memaksakan diri kita untuk mempelajarinya, pertama. Yang kedua, language is speaking, without speaking is nothing. Jadi bahasa itu adalah berbicara, harus kita praktekkan, harus punya teman partner nih, siapa nih yang bisa bahasa Inggris juga. Tidak apa-apa kita salah-salah, tidak apa-apa kita belum apa ya, terlalu fasih dalam bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya juga masih belum bagus. Yang penting dipraktekkan aja dulu. Dan Fadilah ya khususnya untuk teman kita yang Fadilah. Nah itu masih banyak kesempatan itu untuk meningkatkan to increase your speaking English, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Coach pribadi yang privat itu, yang sama coach privat bahasa, apalagi di bahasa Inggris itu sampai ada dari kalangan associate professor, profesor, kemudian ada yang rektor juga, akademisi dan lain-lainnya. Nah, kalau kita membandingkan dengan beliau-beliau itu udah sangat luar biasa gitu ya kalau secara akademisinya, tapi kembali lagi dari segi skill ya, skill kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang, jadi otomatis mereka harus belajar lagi. Artinya mereka saja semangat untuk belajar kembali, tidak meski harus gengsi seperti itu. Nah, makanya kayak apalagi Fadilah mungkin masih mudah ya dikategorikan seperti itu, setingkat mahasiswi mungkin atau sudah selesai dari perkuliahan, ya masih banyak waktu seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu jangan kita selalu tunda-tunda, nanti ajalah belajarnya nanti aja seperti itu apa. Apalagi kita bilang kayak seperti nggak penting gitu, nggak terpakai juga. Saya tinggal di daerah, kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa dan bahasa Inggris itu sangat digunakan sekali ya. Makanya kalau mungkin di sini ada yang pernah mengecek atau melihat di Instagram coach pribadi ya. Nah, di situ bisa dilihat dokumentasinya beberapa kegiatan-kegiatan yang sering coach lakukan. Nah, ini Instagram coach ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya, yang ada yang belajar bahasa Mandarin, ini ada yang belajar bahasa Hindi, dan di sini coach juga sudah membuka sekolah bahasa ya. Ini sama coach Vidya. Kemudian kemarin juga ini bahasa Inggris ya. Kalau di coach bahasa Inggris lebih menekankan kepada American accents and British accents. Jadi bukan bahasa Inggris yang basic lagi, tapi kalau mau yang pemula juga nggak apa-apa. Terus ini juga sama ya. Nah, ini bahasa Turki. Nah, kemarin tuh ada program kegiatan coach dengan profesor ya, berkaitan tentang bahasa asing. Nah, mungkin kalau di sini ada yang hadir kemarin itu acara Everyone Can Be Polyglot, seperti itu. Nah, jadi dari coach sendiri adalah kalau ingin bisa berbahasa Inggris, satu tadi harus apa ya? Ya harus mempelajarinya kayak gitu. Harus mempelajarinya dari sekarang, harus ditargetkan. Punya target contoh belajar bahasa Inggris selama 1 bulan atau 2 bulan untuk basicnya. Yang kedua harus praktek gitu. Jangan belajar bahasa Inggris itu monoton sifatnya, kayak dijelaskan teoritis, apalagi berkaitan tentang grammar, tenses seperti itu. Ya, jangan, tapi harus lebih banyak prakteknya. Nah, ini salah satu ya bisa dikatakan teman lah seperti itu ya. Teman dia dari Singapura, dia belajar tentang bahasa Inggris. Kok dari Singapura belajar bahasa Inggris lagi, coach? Kayak gitu. Ya, karena belajar bahasa Inggris di sini tidak hanya sekedar belajar tentang bahasa Inggrisnya saja, tapi dia lebih dalam lagi pembelajarannya berkaitan tentang contoh meningkatkan American accents atau dari British accents-nya. Dan American accents itu terbagi lagi nantinya, ada yang seperti New Yorkers accents, kemudian Midwest, Southeast, banyak macam-macamnya. Jadi kembali lagi ya, untuk Fadila sendiri, kalau ingin bisa bahasa Inggris, satu memang harus niatkan, harus cinta dengan bahasa Inggris. Yang kedua harus praktek. Karena bagaimanapun bahasa itu adalah praktek. Kalau nggak dipraktekkan ya is nothing gitu. Nah itu berkaitan tentang Fadila tadi. Ya, makanya
Di sini teman-teman ada yang ingin bertanya tidak apa-apa, tanyakan saja. Coach ini sebenarnya spesialisnya tidak hanya sekedar di bilingual aja di satu bahasa, tapi coach di sini sebagai trainer certified international polyglot mastery. Di sini teman-teman ada yang bisa 4 bahasa, 5 bahasa. Nah, itu nanti coach akan uji kemampuan kompetensinya. Kalau berhasil lolos nanti bisa disertifikasi resmi berbadan hukum seperti itu. Jadi ada bentuk apresiasi bahwasannya ini layak menjadi seorang polyglot, ada certification-nya, tidak sekedar asal mengaku sebagai polyglot seperti itu. Karena kan di Indonesia sendiri tidak ada standarisasi seseorang untuk menjadi seorang polyglot. Makanya di sini ada certification-nya, ya. Jadi tersertifikasi resmi sebagai polyglot seperti itu. Oke. Baik, ada yang ingin tanyakan? Jika tidak ada, mungkin itu saja pertemuan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastinya terutama untuk polyglot sendiri, ini merupakan ilmu yang sangat mahal ya, kalau menurut coach pribadi. Kenapa? Karena tidak akan kita temukan pembelajarannya di bangku pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Kecuali kalau kita masuk ke linguistik, ya masih ada. Tapi kalau polyglot tidak ada. Kita harus belajarnya dengan siapa? Dengan orang polyglot lagi. Ya. Dari coach terus tetap semangat di dalam belajar bahasa asing karena bahasamu batas duniamu. Salah satu motivasi untuk teman-teman semua, coach waktu itu berangkat umroh gratis tanpa bayar sedikit pun ke Arab Saudi. Kenapa? Karena bisa bahasa Arab seperti itu. Dan pastinya tidak hanya bahasa Arab tapi dengan kemampuan yang lain. Makanya bahasa itu tidak apa ya, kita tidak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Dulu coach belajar bahasa Arab, bahasa Inggris dulu kan. Kadang orang-orang di sekitar, buat apa kita belajar bahasa Inggris? Kita orang Indonesia seperti itu, bukan orang Inggris. Buat apa kita belajar bahasa Arab? Kita bukan orang Arab. Ternyata coach tetap konsisten dengan pendirian coach untuk selalu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Ternyata banyak fungsionalnya. Kayak gitu, coach menjadi translator di beberapa acara event nasional internasional. Bahkan coach sendiri menjadi pembicara di international trainer dan dikontrak dari beberapa lembaga instansi sebagai pembicara internasional itu. Ya. Nah, ini coach sendiri nah ini salah satu event acara kegiatan coach New Normal Guitar Trainer and Excellence Teacher. Di sini coach sebagai pembicara internasional dengan beberapa peserta internasional lainnya, narasumber internasional lainnya. Makanya bahasa itu sangat penting sekali, ya. Baik, jika tidak ada yang lagi ditanyakan, coach rasa cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat pastinya dan semuanya semangat di dalam belajar ya. Tidak hanya sekedar bahasa Inggris yang harus di-increase-kan, yang harus ditingkatkan, tapi juga bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Tapi kalau bisa fokuskan satu bahasa dulu, kalau sudah bisa baru tingkatkan bahasa lainnya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Yang penting dari Fadila tadi adalah language speaking without speaking is nothing. Jadi bahasa itu adalah berbicara. Ya, kalau nggak berbicara is nothing. Itu kunci utamanya. Ya, baik. Coach akan meminta dokumentasi bersama sebagai salah satu bentuk bukti ya yang akan dilaporkan kepada Central Language Movement nanti. Yang mau on kamera silahkan. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sebenarnya untuk berbicara tentang linguistik sendiri, tentang polyglot, coach satu hari juga tidak akan cukup ya. Banyak materi yang bisa coach bahas di sini. Ini cuma sekedar ya perkenalan kalau bagi coach sendiri. Kita belum masuk ke materi-materi inti dan lainnya. Karena banyak materi yang dapat kita bahas di dalamnya. Maka dari itu, dari coach sendiri harus semangat di dalam belajar ya, bahasamu batas duniamu. Baik, coach akhiri pembelajaran pada hari ini dan coach tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya.